Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk mengawali jumpa kita pada pekan hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir di sini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, terlebih dahulu kita ulas kembali materi minggu kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama mengenai teks puisi. Nah, di sini ada yang kurang mengerti tentang teks puisi. Jika tidak, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai bagaimana menulis teks drama dan bermain peran. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, tentu kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan dari teks drama ini agar kalian bisa lebih kreatif lagi untuk mengekspresikan apa yang kalian inginkan dalam bentuk cerita. Setelah kalian sudah membuka LKS kalian, langsung aja saya jelaskan atau kita belajar bersama mengenai teks drama. Terlebih dahulu, apa itu teks drama? Ya, teks drama adalah karangan yang ditulis oleh penulis dalam bentuk naskah yang dipentaskan ataupun tidak dipentaskan. Misalnya di radio, di televisi, di film, ataupun di pertunjukan. Setelah kalian sudah mengerti atau memahami tentang makna dari teks drama, langsung aja kita menuju ke penulisan teks drama. Bagaimana sih caranya menulis teks drama dengan baik dan benar? Yang pertama yang harus kalian tentukan adalah menentukan tema. Kalian bisa menentukan tema apa saja, bebas ya, terserah kalian mau tema persahabatan, percintaan, tokoh sejarah ataupun yang lainnya. Itu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai tema tentang persahabatan. Nah, setelah kita sudah menentukan tema yang kita inginkan, selanjutnya kita harus menentukan prolog atau membuat prolog ya. Apa itu prolog? Prolog adalah awal dari cerita. Jadi awal suatu peristiwa dari cerita yang akan kita tulis. Saya akan mencontohkan tentang prolog bertema persahabatan ya. Ini contoh dari prolog atau awalan cerita. Ada dua sahabat yang saling menyayangi satu sama lain. Di suatu ketika, mereka makan di sebuah restoran. Nah, ini contoh dari prolog ya, sederhana saja. Nah, setelah kita sudah membuat prolog, selanjutnya kita membuat dialog. Bagaimana cara membuat dialog dengan baik dan benar? Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu tokoh ya. Tokohnya kita tulis. Misalnya saya membuat tokoh Dwi. Nah, setelah tokoh Dwi, di sini ada Dwi.
D-nya harus huruf besar. Setelah itu kita beri tanda titik 2. Setelah tanda titik 2 kita kasih tanda petik ya. Lalu kita tulis dialog apa yang kita inginkan ya. Misalnya Dwi, tadi kan ada di sebuah restoran kan ya. Contoh Dwi menulis. Tanda petik harus ditulis sebelum dialog. Kamu mau pesan apa? Karena ini ada kata apa, kata tanya harus dikasih tanda tanya dan diakhiri dengan tanda petik ya. Setelah itu tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua, kalau misalnya mau menggambarkan sesuatu atau tokoh itu melakukan gerakan, jangan lupa dikasih dulu tanda kurung ya. Misalnya gerakan menggaruk kepala. Nah, gerakan menggaruk kepala ini kan melakukan sesuatu kan ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa diberi tutup kurung. Setelah itu dikasih tanda petik ya. Kalau sudah dikasih tanda petik, kita tulis dialognya. Nah, setelah dialog, aku bingung, kamu aja yang milih, aku ikut. Nah, contohnya seperti ini. Jangan lupa dikasih tanda titik dan tanda petik. Setelah kita sudah membuat dialog atau membuat ceritanya, rangkaian cerita, selanjutnya kita membuat penutup atau epilog. Epilog itu akhir dari cerita. Kita hapus dulu ya, karena ini contoh, hanya contoh ya, sederhana. Jadi sedikit aja memberikan contoh. Nah, untuk epilog akhir dari ceritanya itu apa? Akhir dari ceritanya. Akhirnya mereka hanya duduk diam karena bingung mau memesan makanan apa. Nah, ini contoh dari epilog akhirnya, akhir dari ceritanya. Dari sini paham kan anak-anak mengenai cara menulis teks drama dengan baik dan benar. Setelah kalian sudah menulis teks drama, tentu kita harus mencoba mempraktekkannya. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang bagaimana caranya menulis teks drama, sekarang kalian bentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 anak. Nah, di kelompok ini kalian bisa membuat teks drama sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Setelah itu, kalian bisa mempraktikkannya di depan. Di sini kita akan belajar bagaimana bermain peran dengan baik sesuai dengan cerita yang kalian tulis. Minggu depan saya akan lihat bagaimana akting kalian sesuai dengan cerita yang sudah kalian buat. Sampai sini sudah paham kan mengenai materi kita tentang membuat teks drama dan bermain peran. Nah, untuk bermain peran ini jangan lupa minggu depan kita akan belajar mempraktekkan cerita yang sudah kalian buat dari masing-masing kelompok.
Nah, karena waktu kita sudah selesai, jangan lupa di setiap kelompok masing-masing perannya dihafal dialognya agar minggu depan praktek sesuai dengan harapan kalian dan nilai sesuai apa yang kalian inginkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.